Pada masa abad pertengahan, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15, kehidupan masyarakat Eropa berada di bawah dua pengaruh kekuasaan besar, yaitu kekuasaan gereja dan kekuasaan raja-raja. Kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat Eropa, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kondisi ini menciptakan suatu sistem kekuasaan ganda yang menyebabkan terjadinya persaingan dan konflik antara otoritas keagamaan maupun otoritas duniawi. Hegemoni dua kekuasaan tersebut pada akhirnya memicu krisis kekuasaan yang cukup besar dan dalam sejarah Eropa. Gereja Katolik pada masa itu merupakan lembaga yang sangat berpengaruh dan memiliki kedaulatan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat. Paus sebagai pemimpin tertinggi di gereja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga memiliki otoritas spiritual atas seluruh umat Kristen di Eropa. Gereja tidak hanya mengatur masalah keagamaan seperti ibadah, moral, dan kehidupan rohani, tetapi juga turut mempengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat. Banyak keputusan politik kerajaan yang dipengaruhi oleh gereja. Bahkan seorang raja seringkali membutuhkan pengakuan atau restu dari paus agar kekuasaannya dianggap sah oleh masyarakat. Selain itu, gereja memiliki kekayaan yang sangat besar berupa tanah, biara, serta berbagai bentuk pajak keagamaan seperti persepuluhan yang harus dibayarkan oleh umat. Krisis kekuasaan yang muncul akibat konflik tersebut membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan masyarakat Eropa. Ketegangan antara gereja dan negara menyebabkan ketidakstabilan politik di berbagai wilayah Eropa. Selain itu, konflik tersebut juga memunculkan pemikiran baru mengenai hubungan antara kekuasaan agama dan kekuasaan negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong munculnya berbagai perubahan besar dalam masyarakat Eropa, seperti melemahnya sistem feodalisme, berkembangnya pemikiran rasional pada masa Renaissance, serta munculnya gerakan reformasi gereja pada abad ke-16. Munculnya Renaissance merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Eropa yang menandai berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya zaman modern. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini merujuk pada bangkitnya kembali minat masyarakat Eropa terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan klasik Yunani dan Romawi setelah sekian lama mengalami kemunduran pada abad pertengahan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pada masa abad pertengahan kehidupan masyarakat Eropa sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja. Karena gereja memiliki peran yang sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pemikiran masyarakat. Pemikiran yang berkembang pada masa itu cenderung bersifat teosentris, yaitu menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala hal. Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir terbatas karena segala sesuatu harus sesuai dengan ajaran gereja. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsman pada tahun 1453 juga menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya Renaissance. Banyak sarjana Yunani yang melarikan diri ke Eropa Barat sambil membawa berbagai naskah kuno peradaban Yunani dan Romawi. Naskah-naskah tersebut kemudian dipelajari dan memicu kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan yang klasik. Renaissance pertama kali berkembang di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke berbagai wilayah Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Dalam bidang seni, Renaissance melahirkan banyak seniman besar yang menghasilkan karya-karya luar biasa. Dalam bidang ilmu pengetahuan juga, Renaissance mendorong berkembangnya metode ilmiah serta semangat untuk meneliti dan memahami secara rasional. Dengan demikian, Renaissance merupakan masa kebangkitan kembali kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Eropa setelah masa abad pertengahan. Periode ini ditandai dengan berkembangnya pemikiran humanisme, kemajuan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, serta munculnya semangat baru untuk mengenali potensi manusia.
Renaissance menjadi salah satu dasar penting bagi perkembangan peradaban Eropa menuju zaman modern. Nah, semenjak Renaissance tersebut, melahirkanlah dua revolusi, yaitu Revolusi Inggris dan Revolusi Prancis. Revolusi Inggris ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah politik Eropa yang terjadi pada abad ke-17. Revolusi ini merupakan rangkaian konflik politik antara raja dan parlemen mengenai kekuasaan pemerintahan di Inggris. Peristiwa ini pada akhirnya mengubah sistem pemerintahan Inggris dari kekuasaan raja yang mutlak menjadi pemerintahan yang lebih demokratis dengan kekuasaan parlemen yang lebih kuat. Selanjutnya, Revolusi Prancis, yaitu salah satu peristiwa besar dalam sejarah dunia yang terjadi pada tahun 1789 di Prancis. Revolusi ini merupakan gerakan rakyat yang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan monarki absolut serta menuntut adanya kebebasan, persamaan hak, dan pemerintah yang lebih adil. Revolusi Prancis tidak hanya membawa perubahan besar bagi negara Prancis, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas terhadap perkembangan politik dan sosial di berbagai negara di dunia. Dari dua revolusi tersebut, muncullah kekuasaan yang bernama Trias Politica yang tidak lagi melibatkan unsur ketuhanan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga muncul diferensi kekuasaan, yaitu pemisahan kekuasaan yang merupakan konsep dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga yang berbeda.